Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Destia Rahmadani dengan NIM 2009 10302018. Saya dari Universitas Jember dan saya di sini akan menjelaskan tentang materi kebencanaan. Untuk itu, yuk teman-teman simak video berikut ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi dan juga adaptasi bencana alam. Nah, pengertian bencana. Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kemudian kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis di dalam diri masyarakat. Nah, kemudian bencana sendiri dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada bencana alam, bencana non-alam, dan juga bencana sosial. Kemudian yang pertama, bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan juga tanah longsor. Nah, di bencana alam ini tidak hanya disebabkan oleh alam. Mungkin saja bencana alam ini terjadi karena kelalaian masyarakat itu sendiri. Seperti banjir, mungkin karena masyarakat itu lalai, sering membuang sampah sembarangan, dan sering membuang sampah di sungai, itu dapat menyebabkan banjir. Nah, untuk yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh fenomena non-alam, antara lain berupa kegagalan teknologi, kemudian kegagalan modernisasi, epidemi, atau wabah penyakit. Nah, bencana non-alam ini sedang terjadi di lingkungan kita, yaitu COVID-19. Nah, COVID-19 ini masuk ke dalam bencana non-alam karena termasuk wabah penyakit. Nah, yang ketiga yaitu bencana sosial. Bencana sosial sendiri merupakan bencana yang diakibatkan oleh interaksi antar manusia yang meliputi konflik sosial atau konflik antar komunitas dan terorisme. Bencana sosial ini sering terjadi mungkin karena perbedaan pendapat antar individu satu dengan individu yang lainnya. Oke, next. Kemudian ada 3 bencana alam yang disebabkan oleh dinamika 3 jenis, yaitu ada dinamika litosfer, ada dinamika atmosfer, dan juga ada dinamika hidrosfer. Nah, yang pertama di sini yaitu bencana alam yang disebabkan oleh dinamika litosfer, yaitu ada letusan gunung berapi, terus ada tanah longsor, kemudian ada gempa bumi. Nah, letusan gunung api ini yaitu proses keluarnya magma yang berada di perut bumi ke permukaan bumi berupa material padat dan juga material cair. Nah, material padat ini ada debu vulkanik, kemudian material cair sendiri ada berupa lahar dan material gas yang berupa awan panas. Kemudian yang kedua ada tanah longsor. Tanah longsor merupakan gerakan massa batuan atau tanah yang menuruni lereng atau tebing. Nah, yang ketiga yaitu ada gempa bumi. Gempa bumi merupakan getaran pada permukaan bumi yang diakibatkan oleh pergerakan dan atau interaksi antara lempeng tektonik serta aktivitas vulkanik. Nah, untuk yang kedua ini adalah bencana alam yang disebabkan oleh dinamika atmosfer. Dinamika atmosfer ini ada 2, yaitu badai tropis dan juga tornado. Nah, badai tropis sendiri dikenal dengan istilah badai tropis itu merupakan pusaran angin tertutup pada suatu wilayah yang bertekanan udara rendah. Kekuatan angin yang terjadi pada badai tropis ini dapat mencapai kecepatan lebih dari 125 km per jam dengan jangkauan lebih dari 200 km. Dan biasanya badai tropis ini itu
berlangsungnya selama beberapa hari hingga lebih dari 1 minggu. Nah, kalau tornado sendiri yaitu kolom udara yang berputar kencang yang membentuk hubungan antara awan cumulonimbus atau dalam kejadian langka dari dasar awan cumulus dengan permukaan tanah. Umumnya tornado ini memiliki kecepatan angin 177 km per jam, jadi lebih besar dibandingkan badai tropis atau lebih dengan rata-rata jangkauan 75 meter. Dan tornado ini menempuh beberapa kilometer sebelum menghilang. Oke, yang ketiga yaitu ada bencana alam yang disebabkan oleh dinamika hidrosfer. Nah, dinamika hidrosfer ini lebih ke hubungan air. Jadi ada 2 contoh yaitu ada banjir dan juga ada tsunami. Nah, yang pertama adalah banjir. Banjir itu adalah fenomena atau peristiwa meluapnya air dari sungai sehingga menggenangi wilayah daratan yang normalnya kering. Kenapa bisa terjadi banjir? Karena terjadi ketika volume air pada sungai itu melebihi daya tampung sungai tersebut. Jadi ketika volume air di sungai itu sudah melebihi dari kapasitas daya tampung sungai, itu bisa menyebabkan banjir. Nah, banjir sendiri itu kan penyebabnya juga banyak. Mungkin karena masyarakatnya yang kurang peka terhadap lingkungan, kemudian masyarakatnya yang sering membuang sampah sembarangan dan juga sering melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan alam dan juga membuat volume air pada sungai itu sampai melebihi daya tampung sehingga terjadi banjir. Nah, untuk yang kedua ini adalah tsunami. Tsunami ini adalah fenomena gelombang pasang yang terjadi akibat aktivitas tektonik dan juga letusan gunung api yang terdapat di dasar laut. Nah, selanjutnya yaitu next ke materi selanjutnya yaitu adalah mitigasi bencana. Sebelum itu apa sih sebenarnya mitigasi bencana itu? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu juga dijelaskan bahwa mitigasi ini didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, tujuannya sih apa? Kenapa harus ada mitigasi bencana gitu? Jadi tujuannya yang pertama adalah mengurangi resiko bencana bagi penduduk dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi dan juga kerusakan sumber daya alam. Nah, yang kedua yaitu menjadi landasan perencanaan pembangunan. Jadi mitigasi bencana alam ini bisa menjadi landasan perencanaan pembangunan ketika terjadi bencana gitu. Jadi bagaimana supaya tidak terjadi bencana, bisa mengurangi resiko juga gitu. Itu bisa dengan mitigasi bencana ini. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak dan juga risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup aman. Jadi tujuan utama ini ada 3 ini. Nah, yang paling penting di sini adalah meningkatkan kepedulian. Jadi dari mitigasi ini kita itu bisa menyadarkan masyarakat atau membantu masyarakat itu lebih peka terhadap alam. Nah, di dalam mitigasi bencana, langkah awal yang kita harus lakukan yaitu melakukan kajian risiko bencana terhadap suatu daerah. Nah, dalam menghitung risiko bencana sebuah daerah itu kita harus mengetahui bahayanya, kemudian kerentanannya, dan juga kapasitas suatu wilayah yang berdasarkan pada karakteristik kondisi fisik dan juga wilayahnya. Untuk yang pertama yaitu bahaya atau hazard adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, terus kemudian cedera, hilangnya nyawa ataupun kehilangan harta benda. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana maupun tidak. Bahaya dianggap sebuah bencana ketika menimbulkan korban dan juga kerugian. Nah, untuk yang kedua adalah kerentanan.
Kerentanan ini adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah sebenarnya itu bahaya alam maupun bahaya buatan yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana atau tidak gitu. Jadi kerentanan ini tuh kira-kira tuh bisa menimbulkan bencana atau tidak sih gitu. Rangkaian kondisi ini umumnya itu dapat berupa kondisi fisik, kemudian ada sosial, dan juga sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat di dalam melakukan suatu pencegahan, terus mitigasi, persiapan, dan juga tindak tanggap terhadap dampak bahaya. Kemudian kerentanan ini ada tiga jenis. Jadi yang pertama adalah kerentanan fisik seperti bangunan, infrastruktur, kemudian konstruksi yang lemah. Kemudian kalau kerentanan sosial yang kedua itu yaitu kemiskinan, terus lingkungan, konflik, tingkat pertumbuhan yang tinggi, anak-anak dan wanita serta lansia. Nah, yang ketiga ini adalah kerentanan mental, yaitu ketidaktahuan, kemudian tidak menyadari, kurangnya percaya diri, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya adalah kapasitas. Kapasitas adalah kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu dengan sumber daya yang tersedia, seperti fisik, manusia, keuangan, dan lainnya. Kapasitas ini bisa merupakan kearifan lokal masyarakat yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kemudian yang terakhir adalah resiko bencana. Resiko bencana ini adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa yang terancam, dan juga hilangnya rasa aman. Kemudian resiko bencana ini adalah akibat kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan kapasitas dari daerah yang bersangkutan. Kemudian bagaimana agar kita bisa mengetahui resiko bencana di suatu daerah? Untuk menghitung resiko bencana di suatu wilayah berdasarkan pada penilaian bahaya, kerentanan, dan juga kapasitas di wilayah tersebut itu kita jadi kita harus mencari informasi tentang bahayanya itu berapa, kerentanannya berapa, dan kapasitasnya itu berapa. Baru kita dapat bisa menghitung resiko bencana menggunakan persamaan seperti ini. R atau diberi keterangan sebagai resiko bencana, kemudian sama dengan H. H di sini adalah bahaya, kemudian dikali dengan V atau kerentanan dibagi dengan kapasitas atau C. Jadi seperti itu. Nanti ketika sudah kita menggunakan persamaan ini, kita bisa mengetahui seberapa tinggi resiko bencana yang terjadi di suatu wilayah tersebut. Seperti itu. Selanjutnya adalah adaptasi penanggulangan bencana alam. Adaptasi bencana di sini adalah penyesuaian sistem alam yang dengan manusia terhadap stimulus bencana alam nyata atau yang diharapkan tidak ada dampak-dampaknya yang menyebabkan kerugian atau mengeksploitasi kesempatan-kesempatan yang memberi manfaat. Kemudian, adaptasi bencana alam perlu dilakukan mengingat adanya ancaman-ancaman bencana alam yang membahayakan manusia, seperti ancaman alamiah, kemudian proses atau fenomena alam berupa tanah longsor, tanah bergerak yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Kemudian ada ancaman biologis, ada ancaman geologis, ada ancaman hidrometeorologis, kemudian ada ancaman sosial alami, kemudian ada fenomena meningkatnya kejadian peristiwa ancaman bahaya, geofisik, dan juga hidrometeorologis tertentu. Nah, kemudian bagaimana untuk melakukan usaha pengurangan resiko bencana alam? Jadi, yang pertama adalah pembuatan peta resiko bencana alam. Kemudian yang kedua adalah pengenalan dan juga pengajian ancaman bencana atau suatu wilayah yang berangkat dari pemahaman terhadap kondisi dan karakteristik suatu wilayah, baik itu dari segi fisik maupun dari sosial. Kemudian proses kajian ini itu dilakukan oleh berbagai ahli dengan berbagai bidang ilmu, kemudian digabungkan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan geografi. Nah, hasil akhirnya adalah peta-peta yang menggambarkan karakteristik suatu wilayah dari berbagai aspek.
Nah, kemudian yang ketiga adalah penggambaran resiko bencana yang terdapat di suatu wilayah dilakukan dengan membuat peta resiko bencana. Nah, secara umum peta ini menggambarkan tingkat resiko terjadinya suatu bencana tertentu di suatu wilayah. Nah, jadi sebelum kita melakukan usaha pengurangan resiko bencana alam di sini, kita harus mengetahui gitu. Kita harus mengkaji dan mengenali ancaman-ancaman bencana yang mungkin kondisi atau karakteristik suatu wilayah itu kan juga berbeda-beda. Jadi kita harus mengetahui dulu suatu wilayah itu sebenarnya resiko bencananya seperti apa. Kita juga harus mengetahui gambarannya itu seperti apa, dan juga ketika kita sudah menggambarkan resiko bencana itu dalam bentuk peta, nah ini akan terlihat tingkat resiko terjadinya suatu bencana di suatu wilayah tersebut itu akan terlihat. Dan kita juga bisa melakukan usaha untuk mengurangi resiko bencana itu gitu. Nah, berikutnya adalah sistem peringatan dini bencana alam. Sistem peringatan dini bencana alam. Sistem ini sebenarnya apa sih? Yaitu sekumpulan kapasitas yang dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi peringatan yang bermakna dan tepat waktu, sehingga memungkinkan individu, masyarakat, serta organisasi yang terancam bencana untuk bersiap-siap dan juga bertindak dengan tepat dalam waktu yang cukup untuk mengurangi kemungkinan bahaya atau kerugian. Jadi sistem peringatan dini itu kayak informasi. Jadi kayak nanti ada yang menyebarluaskan informasi terkait dengan peringatan gitu kan. Jadi masyarakat ataupun individu yang lain serta organisasi itu dapat bertindak, jadi siap-siap gitu loh, untuk mengurangi kemungkinan bahaya dan kerugian yang terjadi karena bencana alam gitu. Nah, di dalam peringatan dini itu ada 4 unsur konsep sistem peringatan dini. Nah, yang pertama adalah unsur pengetahuan tentang risiko bencana. Kemudian yang kedua adalah layanan pengawasan dan juga peringatan. Kemudian yang ketiga adalah penyebaran informasi dan komunikasi, dan yang terakhir adalah kemampuan merespon. Jadi konsep sistem peringatan dini itu lebih ke pengetahuan tentang risiko bencana. Seberapa kita itu harus mengetahui resiko bencana di suatu wilayah kita itu seperti apa gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah layanan pengawasan dan peringatan. Kita juga di dalam sistem ini juga memberikan layanan pengawasan atau peringatan ketika nanti akan terjadi suatu bencana alam. Nah, yang ketiga adalah penyebaran informasi dan komunikasi. Di sini juga sangat penting di dalam konsep sistem peringatan ini. Nanti di konsep ini tuh disebarkan informasi dan komunikasi yang terjadi atau yang akan terjadi bencana alam di suatu daerah tersebut, dan juga kemampuan merespon. Jadi masyarakat itu harus mampu merespon dengan baik dengan peringatan dini ini gitu. Nah, kemudian langkah mitigasi sesudah bencana. Nah, ketika sudah terjadi bencana juga ada langkah mitigasinya, yaitu yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah menginventarisasi data-data kerusakan akibat bencana dan juga kekuatan bencana yang terjadi. Jadi data-data kerusakan yang terjadi karena bencana itu sudah dicatat gitu, diinventaris gitu. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana berdasarkan tingkat kerusakan. Jadi diidentifikasi wilayah-wilayahnya, seperti dampak bencananya itu ini tingkat kerusakannya tinggi, oke, berarti masuk ke wilayah yang tinggi tingkat kerusakannya, kemudian dan seterusnya sampai ke tingkat kerusakan yang paling rendah atau yang paling kecil. Terus yang ketiga adalah membuat rekomendasi dan syarat untuk penanggulangan bencana pada masa depan. Jadi kita langkah berikutnya yaitu kita membuat rekom atau saran bagaimana untuk menanggulangi bencana yang akan terjadi di masa depan gitu. Jadi sudah menyiapkan gitu, sudah mempunyai persiapan bagaimana cara penanggulangannya untuk bencana yang akan terjadi gitu. Kemudian adalah membuat rencana penataan ulang wilayah, termasuk rencana tata ruang dan juga penggunaan lahan. Jadi setelah bencana itu kan kadang tata ruang di suatu wilayah itu kan
hancur ya, dibilang hancur karena ada kerusakan dan segala hal. Jadi kita harus menata ulang supaya wilayah itu bisa terlihat seperti dahulu sebelum terjadinya bencana gitu. Jadi kita juga harus memanfaatkan penggunaan lahan yang terjadi karena kerusakan karena bencana itu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan dan juga menata ulang gitu. Selanjutnya adalah memperbaiki dan mengganti fasilitas pemantauan bencana yang rusak. Jadi kayak ketika terjadi bencana itu kan ada, sebelum bencana itu kan kayak ada pemantauannya. Nah mungkin ketika itu fasilitas itu rusak ya harus diperbaiki, karena kita juga antisipasi, siapa tahu kan berikutnya akan ada bencana alam atau tidak kan kita juga tidak mengetahui. Jadi itu sangat penting untuk diperbaiki atau bahkan bisa mengganti fasilitasnya. Nah yang terakhir adalah melanjutkan aktivitas pemantauan rutin dan juga simulasi tanggap bencana. Jadi setelah terjadinya bencana itu kita bisa melakukan aktivitas dengan pemantauan rutin atau simulasi tanggap bencana. Itu artinya kayak kita latihan bagaimana kita bisa biar tanggap gitu ketika kita terjadi bencana alam, apa yang kita harus lakukan gitu. Jadi kita harus tanggap gitu. Jadi diadakan simulasi mungkin oleh badan-badan lembaga yang mengatasi tentang penanggulangan bencana gitu. Jadi kayak latihan, nanti kamu ketika terjadi banjir, gempa bumi, tanah longsor dan segala, bagaimana persiapan yang harus kita lakukan, bagaimana tindakan yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi kerusakan, kemudian kerugian dalam masyarakat itu sendiri, seperti itu. Jadi itu juga bisa mengurangi resiko bencana gitu. Oke. Jadi yang terakhir adalah hubungan antara bencana alam dengan kelembagaan penanggulangan bencana alam. Sebenarnya apa sih hubungan bencana alam dengan lembaganya, lembaga penanggulangan bencana alam? Otomatis mereka berdua juga Nah, yang terakhir di sini adalah hubungan antara bencana alam dengan lembaga atau kelembagaan penanggulangan bencana alam. Sebenarnya hubungannya itu apa ya? Hubungannya sangat berkaitan karena ketika di suatu daerah atau suatu wilayah itu terjadi bencana alam, jadi lembaganya atau kelembagaan yang menanggulangi bencana alam itu selalu bertindak gitu. Jadi yang pertama, apabila di suatu daerah itu terjadi kenampakan atau kerusakan alam nih, seperti bencana alam dan segala hal, nah yang berhubungan dengan geologi, maka masyarakat melalui pemerintah daerah dapat segera menghubungi PVMBG yang berkantor pusat di Bandung untuk diteliti keadaannya itu seperti apa. Jadi ketika suatu daerah itu terjadi bencana atau bencana alam itu, masyarakat itu bisa menghubungi pemerintah daerah. Nah, setelah menghubungi pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah ini langsung menghubungi PVMBG pusat gitu untuk diteliti apa sih sebenarnya, bagaimana keadaannya gitu loh. Jadi pemerintah daerah dengan PVMBG ini tuh juga sangat kontak dan maksudnya saling berkomunikasi. Jadi ketika terjadi bencana itu langsung menghubungi dan PVMBG ini langsung bertindak seperti itu. Nah, kemudian apabila terjadi bencana alam seperti meletusnya Gunung Merapi, kemudian keluarnya gas alam yang seperti terjadi di Dieng, kemudian tsunami yang di Aceh, gempa bumi yang ada di Tasikmalaya dan Padang, atau bencana lainnya yang sudah terjadi di Indonesia, itu masyarakat melalui pemerintah daerah itu dapat melaporkan kejadian tersebut ke PNPB dan juga PVMPB. Nah, seperti contoh-contoh bencana yang sudah saya jelaskan tadi itu, masyarakat itu ketika terjadi bencana mereka lapor ke pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini langsung melaporkan kejadian tersebut ke PBNPB dan juga PVMPB itu untuk mengatasi, untuk menanggulangi. Jadi ketika terjadi Gunung Merapi, gempa bumi, tsunami dan segala itu yang terjadi bencana itu, mereka langsung tanggap, langsung datang untuk mengevakuasi, kemudian meneliti keadaannya, apa penyebabnya dan segala hal. Jadi untuk nanti juga akan dilakukan mitigasi dan juga dilakukan
penelitian dan juga penolongan tanggap bencana itu gitu. Nah, bedanya itu ya, apa sih sebenarnya perbedaan antara PNPB dan juga PVMPB ini? Nah, PNPB itu bertugas dalam hal melaksanakan penanganan bencana. Nah, sedangkan PVMPB itu bertugas dalam hal mengatasi dan juga menyelidiki sebab-sebab dan juga akibat bencana alam yang terjadi. Jadi mereka berdua itu atau lembaga keduanya itu sangat berbeda tugasnya. Jadi PNPB itu bertugasnya melaksanakan penanganan bencana, artinya dia yang menangani bencana tersebut. Nah, sedangkan PVMB ini selain mengatasi, mereka juga menyelidiki apa penyebabnya, apa akibatnya bencana alam itu terjadi itu apa gitu. Mungkin nah, terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin ketika nanti kalian itu juga bisa mencari informasi lebih lanjut tentang mitigasi bencana, kemudian bencana-bencana alam yang sudah terjadi di Indonesia, kemudian bagaimana cara mengatasi, bagaimana sikap kita agar bisa tanggap terhadap suatu bencana itu, kalian bisa melihat di Google searching itu juga banyak gitu. Dan kadang itu di suatu daerah itu lembaga-lembaga seperti BPD itu, Badan Penanggulangan Bencana itu juga kadang melakukan seperti simulasi gitu, kayak latihan kalau ketika terjadi bencana itu bagaimana. Jadi sosialisasi itu juga penting. Gitu. Cukup sekian dari saya. Mungkin ketika ada kurang atau mungkin informasi yang saya sampaikan itu masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya hanya bisa menyampaikan itu saja. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.